30 menit setelah makan memiliki dampak besar terhadap kesehatan Anda. Sebagai seorang dokter aktif di Rumah Sakit Nasional Taiwan pada usia 84 tahun, saya sangat memahami betapa pentingnya jangka waktu singkat ini. Saat ini, lebih dari 8.000 orang lanjut usia di wilayah Taipei masuk ruang gawat darurat setiap tahunnya karena tidak mengelola dengan baik 30 menit setelah makan. Mengapa periode ini sangat krusial? Karena dalam 30 menit setelah makan, sistem kekebalan tubuh berada dalam kondisi paling rentan. Fakta ini belum diketahui oleh sebagian besar orang. Hari ini, saya akan mengungkapkan untuk pertama kalinya perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh setelah makan dan dampaknya. Jika Anda tidak memahami informasi ini hari ini, Anda mungkin akan menyesalinya besok dari tempat tidur rumah sakit. Ini mungkin menjadi kesempatan terakhir Anda untuk mengubah kebiasaan kesehatan Anda. Saya siap membagikan pengetahuan medis dan pengalaman yang telah saya kumpulkan selama 53 tahun di Rumah Sakit Nasional Taiwan. Apakah Anda baru saja makan? Atau sedang bersiap untuk makan? Dalam kedua kasus, informasi ini bisa menjadi sangat penting bagi kesehatan Anda. Apa yang Anda lakukan dalam 30 menit setelah makan berpengaruh langsung terhadap umur panjang Anda. Fakta ini didukung oleh bukti ilmiah. Berdasarkan pengalaman saya di bidang medis, saya telah merawat lebih dari 450.000 pasien selama bertahun-tahun. Saya mengamati bahwa lebih dari 50% masalah kesehatan berkaitan erat dengan kebiasaan yang dilakukan setelah makan. Situasi ini menjadi lebih relevan bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kehilangan sebagian besar kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan metabolisme. Renungkan sejenak, apa yang Anda lakukan setelah sarapan pagi ini? Apakah Anda langsung mulai membersihkan rumah? Berbaring menonton TV? Minum kopi sambil membaca koran? Yang mengejutkan, 42% dari jatuhnya orang lanjut usia di atas usia 65 tahun terjadi dalam 1 jam setelah makan. Ini karena tubuh berada dalam kondisi paling rentan selama periode itu. Anda bisa saja menjadi bagian dari statistik ini kapan saja. Dengan membuat beberapa penyesuaian dalam kebiasaan harian Anda dapat secara signifikan mengurangi risiko ini. Saat untuk berubah adalah sekarang, masa depan Anda bergantung padanya. Hari ini saya akan membagikan cara melewati 30 menit setelah makan dengan aman, serta menjelaskan ilmu di balik praktik ini. Pengetahuan ini akan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan Anda seiring bertambahnya usia. Yang lebih penting, Anda akan menerima panduan profesional dan berkelanjutan tentang kesehatan Anda. Saya telah memimpin Departemen Gastroenterologi di Rumah Sakit Nasional Taiwan selama 15 tahun dan memiliki 38 tahun pengalaman dalam bidang geriatri. Setiap hari saya merawat banyak pasien dan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana kebiasaan makan memengaruhi kesehatan. Yang paling mengejutkan saya adalah bahwa 30 menit setelah makan merupakan periode krusial di mana berbagai penyakit dapat muncul. Ada 3 hal yang harus dihindari setelah makan, dan 1 kebiasaan penting yang harus diterapkan. Perubahan ini dapat mengubah hidup Anda secara total. Mungkin terdengar tidak masuk akal pada awalnya, tetapi saya mohon Anda untuk memperhatikannya. Sejak saya menyelesaikan studi kedokteran pada tahun 1960-an, saya telah meninjau lebih dari 380.000 catatan medis. Saya mengamati bahwa semua pasien yang berusia di atas 90 tahun dan dalam kondisi sehat memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka mengelola 30 menit setelah makan dengan baik. Sebaliknya, mereka yang menderita penyakit kronis jangka panjang cenderung melakukan 3 kebiasaan yang berbahaya. Berolahraga berat langsung setelah makan. Langsung berbaring atau tidur setelah makan. Mengonsumsi minuman berkafein atau merokok setelah makan. Penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah telah menunjukkan bahwa perilaku ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat memicu masalah kesehatan serius. Hal ini sangat berlaku untuk orang berusia di atas 65 tahun, karena dapat berakibat fatal. Seiring bertambahnya usia, kebiasaan kita menjadi kurang fleksibel dan aliran darah tidak seefisien saat masih muda. Apa yang terjadi dalam tubuh saat itu? Sekitar 25% hingga 30% aliran darah dialihkan ke perut dan usus untuk membantu proses pencernaan. Pada saat ini, jika terjadi perubahan perilaku yang tiba-tiba, otak dan jantung tidak akan menerima pasokan darah yang memadai secara sinkron. Apa akibatnya? Anda bisa mengalami pusing, kehilangan kesadaran sementara, atau bahkan, dalam kasus yang lebih serius, stroke atau serangan jantung. Karena alasan ini,
Saya ingin membagikan informasi penting ini. Hanya dengan 30 menit kebiasaan sehat setelah makan, Anda bisa menambah lebih dari 10 tahun dalam hidup Anda. Setelah menganalisis 37 pasien saya yang berusia lebih dari 100 tahun, saya melihat bahwa mereka semua memberi perhatian khusus pada apa yang mereka lakukan dalam 30 menit setelah makan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya. Dan berlanggananlah ke saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Di antara orang-orang yang disebutkan, ada seorang wanita berusia 102 tahun yang sangat sehat, yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah langsung setelah makan selama 60 tahun terakhir. Tuan Robert Smith, yang berusia 97 tahun dan masih memiliki pikiran yang tajam, selalu duduk di kursi tertentu setelah makan dan melakukan teknik pernapasan khusus selama setengah jam. Rahasia ini tidak didasarkan pada pengetahuan nutrisi tingkat lanjut atau latihan yang rumit, tetapi pada pengelolaan ilmiah terhadap 30 menit setelah makan. Kamu juga bisa mulai mengubah hidupmu mulai dari saat ini. Usia seharusnya tidak menjadi penghalang. Berikut ini, saya ingin membagikan pengalaman nyata yang dengan jelas menunjukkan pentingnya 30 menit setelah makan. Ini adalah kisah pasien saya yang sudah lama saya rawat, Nyonya Liz Myers, yang kini berusia 78 tahun. Selama lebih dari 50 tahun, hasil pemeriksaan kesehatannya tidak menunjukkan masalah yang berarti. Ia berjalan setiap pagi dan menjaga pola makan seimbang. Namun suatu hari ia dilarikan ke ruang gawat darurat. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu, segera setelah makan siang, Nyonya Liz Myers mengeluarkan pakaian dari mesin cuci untuk dijemur di halaman. Tiba-tiba, ia merasa sangat pusing dan kehilangan kesadaran. Setelah meminta bantuan medis, ambulans segera datang. Di rumah sakit, ditemukan bahwa tekanan darahnya turun 30% dibandingkan tingkat biasanya dan menunjukkan tanda-tanda hipoksia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ia didiagnosis menderita sindrom insufisiensi sirkulasi postprandial, kurangnya aliran darah setelah makan. Nyonya Liz, yang terkejut, berkata, "Saya selalu sehat, saya hanya menjemur pakaian, mengapa ini bisa terjadi?" Memang benar, banyak dari kalian juga memiliki kebiasaan melakukan pekerjaan rumah tepat setelah makan. Mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Lansia biasanya sangat rajin karena dibesarkan dalam budaya yang sangat menghargai kerja keras, dan beristirahat seringkali dianggap sebagai kemalasan. Namun, bekerja berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Contoh nyata adalah Walter Jones, pria berusia 83 tahun yang biasa langsung berbaring di sofa untuk menonton TV setelah makan. Suatu hari, ia mulai merasakan nyeri di dada dan kesulitan bernapas. Setelah pemeriksaan medis, ia didiagnosis menderita kasus refluks gastroesofagus yang parah dan ditemukan luka peradangan di bagian bawah esofagus. Kebiasaan langsung berbaring setelah makan menyebabkan asam lambung naik ke esofagus. Kebiasaan ini, yang ia lakukan selama bertahun-tahun, tidak hanya merusak sistem pencernaannya, tetapi juga mempengaruhi sistem pernafasannya. Sekarang, Walter mengatakan bahwa makan menjadi pengalaman yang menyakitkan. Setiap kali menelan, ia merasa tidak nyaman, dan di malam hari ia tidak bisa tidur karena refluks asam. Contoh ketiga, Nyonya Jack Souffle, 76 tahun, biasa minum kopi segera setelah makan. Ia dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut hebat dan gangguan pencernaan. Pemeriksaan menunjukkan lambungnya mengalami kerusakan serius, termasuk beberapa tukak lambung. Minum kopi setelah makan meningkatkan produksi asam lambung, yang membebani lambung yang sudah penuh. Kebiasaan ini, yang ia lakukan selama lebih dari 20 tahun, akhirnya menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan sistem pencernaannya. Apa kesamaan dari ketiga pasien ini? Mereka tidak mengelola 30 menit setelah makan dengan benar. Sekarang saya ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang kamu lakukan setelah makan hari ini? Mungkin ada aktivitas tertentu yang justru membahayakan kesehatanmu. Berikut saya jabarkan 3 hal yang tidak boleh dilakukan setelah makan. 1. Melakukan aktivitas fisik segera setelah makan bisa sangat berisiko. Banyak lansia cenderung langsung melakukan pekerjaan rumah atau berjalan-jalan setelah makan. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini tidak dianjurkan. Setelah makan, sekitar 30% aliran darah dialihkan ke sistem pencernaan. Pencernaan membutuhkan lebih banyak energi daripada yang kita kira. Jika kamu berolahraga pada saat itu, otak dan jantung mungkin tidak mendapatkan cukup darah.
Hal ini sangat berbahaya bagi lansia karena pembuluh darah mereka kehilangan elastisitas seiring bertambahnya usia, dan tubuh semakin kesulitan mengatur aliran darah. Penelitian dari International Society of Geriatric Medicine menyebutkan bahwa melakukan aktivitas fisik dalam 30 menit setelah makan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah hingga 25%. Penurunan ini bisa menimbulkan pusing, pingsan, bahkan jatuh, dan jatuh adalah salah satu penyebab utama kematian pada lansia. Sebuah studi terbaru di Rumah Sakit Lansia di Taiwan menemukan bahwa 45% kasus jatuh pada orang berusia di atas 75 tahun terjadi dalam 1 jam sebelum atau sesudah makan. Data ini sangat mengkhawatirkan dan tidak boleh diabaikan. 2. Hindari berbaring atau membungkuk segera setelah makan. Banyak orang memiliki kebiasaan berbaring di sofa untuk menonton TV atau tidur siang setelah makan. Tapi tahukah kamu bahwa ini bisa berbahaya bagi kesehatan? Posisi tubuh yang salah saat berbaring tidak hanya menghambat proses pencernaan, tetapi juga bisa memicu refluks asam. Kondisi medis ini menyebabkan rasa tidak nyaman di dada, batuk kronis, bau mulut, sesak napas, dan gangguan tidur. Refluks asam lebih sering terjadi pada lansia karena otot yang berfungsi sebagai katup antara lambung dan esofagus melemah seiring bertambahnya usia. Ketika asam lambung terus-menerus naik ke esofagus, bisa mengiritasi lapisannya dan dalam jangka panjang secara signifikan meningkatkan risiko kanker esofagus. Sebuah penelitian selama 1 dekade yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Veteran di Taipei mengungkapkan bahwa mereka yang langsung berbaring setelah makan memiliki risiko 3,5 kali lebih tinggi untuk menderita kanker esofagus. Penting untuk menghindari merokok, minum kopi, atau mengonsumsi makanan penutup manis tepat setelah makan. Nikotin dalam rokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yang mengurangi aliran darah ke sistem pencernaan. Menurut studi medis, nikotin dapat memperkecil diameter pembuluh darah hingga 40%, yang tidak hanya menghambat proses pencernaan tetapi juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kafein dalam kopi merangsang pelepasan asam lambung. Meskipun asam ini penting untuk mencerna makanan, produksinya yang berlebihan bisa berbahaya. Minum secangkir kopi setelah makan dapat menggandakan jumlah asam lambung, sehingga meningkatkan kemungkinan gangguan pencernaan, rasa tidak nyaman di perut, bahkan tukar lambung. Makanan penutup tinggi gula menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah secara cepat, yang kemudian memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar. Akibatnya, kadar gula darah bisa turun secara tiba-tiba, menyebabkan hipoglikemia reaktif, yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, lemas, dan pusing. Sangat berisiko terutama bagi penderita pradiabetes atau diabetes. Kebiasaan seperti ini menjadi akar dari banyak gangguan kesehatan yang sering dialami oleh lansia, seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan gangguan jantung. Salah satu contoh nyata adalah Bapak Horacio Zing, 67 tahun. Selama 1 tahun, ia 4 kali masuk ruang gawat darurat karena kebiasaan yang merugikan. Namun, setelah menerapkan teknik pengendalian yang berfokus pada 30 menit setelah makan, ia tidak perlu lagi ke rumah sakit selama 6 bulan berikutnya. Tekanan darahnya menjadi stabil dan pencernaannya jauh membaik. Menghindari 3 kebiasaan berbahaya ini bisa berdampak sangat positif pada kesehatan Anda. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan setelah makan? Izinkan saya membagikan metode yang saya kembangkan, 30 menit sehat setelah makan. Saya akan menceritakan kisah Bapak Karl, seorang pria berusia 80 tahun yang telah menjadi pasien saya selama bertahun-tahun. Ia menderita tekanan darah tinggi dan diabetes, dan pernah mengalami stroke ringan. Setiap hari setelah makan, ia langsung keluar ke taman untuk menyapu dan merawat tanamannya. Namun, setiap kali melakukannya, ia mulai merasa pusing dan tekanan darahnya menjadi tidak terkendali. Kadang-kadang, tekanannya mencapai 191/10, angka yang sangat berbahaya. Saya memberinya saran sederhana, duduk selama 30 menit setelah makan dalam keadaan tenang, sambil melakukan gerakan sirkulasi ringan. Awalnya ia ragu, bagaimana mungkin saya duduk selama 30 menit jika saya punya 1000 hal yang harus dikerjakan? Namun, setelah saya menjelaskan dasar medisnya, ia memutuskan untuk mencobanya. Hasilnya, dalam 2 bulan saja, tekanan darahnya turun menjadi 145/85 dan ia bisa mengurangi dosis obat hingga 30%. Selain itu, kontrol diabetesnya membaik secara signifikan, dan masalah pencernaan serta sembelit kronisnya menghilang. Bapak Karl berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa 30 menit itu bisa mengubah hidup saya. Dulu, setiap hari terasa seperti perjuangan.
Sekarang, saya merasa penuh energi. Kisah seperti ini sudah sering saya temui. Di usia saya yang ke-84, sebagai dokter aktif, saya telah menyaksikan ribuan pasien memperbaiki kualitas hidupnya hanya dengan mengubah kebiasaan ini. 30 menit setelah makan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Anda pun bisa mengubah rutinitas Anda, seperti yang dilakukan oleh Bapak Carl. Ini bukan hal yang sulit, siapapun bisa melakukannya. Nyonya Lydia Johnson, 79 tahun, mengalami hal serupa. Suatu ketika, dia pingsan saat berada di dapur dan harus dibawa ke ruang gawat darurat. Setelah diperbolehkan pulang, dia mulai beristirahat selama 30 menit setelah setiap makan, dan dalam waktu hanya 8 bulan, kesehatannya pulih sepenuhnya. Ucapannya terus terngiang dalam benak saya. Sekarang saya mengerti bahwa beristirahat selama 30 menit lebih bermanfaat daripada sakit sepanjang hari. Istirahat singkat itu adalah investasi yang memberinya 24 jam kesejahteraan. Langkah 2, mulailah melakukan pernapasan dalam dan perlahan. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ini disebut teknik pernapasan 4-2-6. Ulangi proses ini 5 kali. Jenis pernapasan ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, meningkatkan pencernaan, dan mengurangi stres serta kadar hormon yang terkait dengan kecemasan. Menurut penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Taiwan, pernapasan dalam seperti ini dapat meningkatkan aktivitas peristaltik usus hingga 25%, yang membantu sekresi cairan pencernaan. Langkah 3. Gesekkan ujung-ujung jari dengan lembut, mulai dari ibu jari hingga kelingking. Tekuk dan luruskan setiap jari satu persatu. Idealnya dilakukan dengan kedua tangan secara bersamaan. Tahan setiap gerakan selama 3 detik, lakukan dengan perlahan. Langkah 4. Lakukan gerakan serupa pada pergelangan tangan, rentangkan lalu tekuk. Ulangi proses ini 5 kali. Mengapa penting menggerakkan jari dan pergelangan tangan? Karena sistem sirkulasi perifer berada di bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Mengaktifkan area ini membantu meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jari dan pergelangan tangan dipenuhi saraf dan pembuluh darah, sehingga bahkan gerakan sederhana pun dapat berdampak besar. Langkah 5. Letakkan kedua tangan dengan lembut di atas perut dan lakukan pijatan memutar searah jarum jam. Lakukan dengan tenang selama 3 menit. Gerakan ini membantu pergerakan usus dan meningkatkan proses pencernaan. Langkah 6. Dalam 5 menit terakhir, pandanglah keluar jendela atau dengarkan musik lembut untuk menenangkan pikiran. Hindari penggunaan ponsel atau televisi, karena cahaya biru dan rangsangan visual dapat mengganggu pencernaan serta keseimbangan hormon. Proses ini memakan waktu sekitar 20 menit. 10 menit sisanya dapat digunakan untuk membaca dengan tenang atau mencapai keadaan relaksasi. Setelah 30 menit, kamu dapat kembali ke aktivitas harian. Teknik ini disebut sirkulasi sadar setelah makan dan telah didukung oleh penelitian ilmiah. Penelitian dari Universitas Kedokteran Zhongshan di Taiwan terhadap 150 lansia berusia di atas 65 tahun menunjukkan bahwa setelah 3 bulan melakukan teknik ini, kelompok percobaan mengalami peningkatan 23% dalam kestabilan tekanan darah dan penurunan 45% gejala gangguan pencernaan. Menariknya, juga tercatat peningkatan signifikan dalam penilaian fungsi kognitif. Ini karena pengurangan hipoksia otak akibat penurunan aliran darah setelah makan, yang memperlambat penurunan kognitif. Nyonya Chloe Vulcan, 91 tahun, telah menjalankan rutinitas ini setelah setiap makan selama lebih dari 40 tahun. Ia masih memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik dan tidak menderita hipertensi maupun diabetes, menjaga kesehatannya tetap prima. Ketika ditanya rahasianya, dia selalu menekankan bahwa kunci utamanya adalah merawat 30 menit setelah makan dengan sungguh-sungguh. Hal yang paling penting adalah secara sadar meluangkan waktu 30 menit setelah makan. Ini memastikan lambung menerima pasokan darah yang cukup, membantu pencernaan, dan menyeimbangkan aliran darah ke otak dan jantung. Pekerjaan rumah tangga atau aktivitas lain dapat dilakukan setelah 30 menit tersebut, tanpa terburu-buru. Selain itu, kamu akan melakukannya lebih efisien dan dengan risiko kecelakaan yang lebih rendah. Tubuhmu bukan mesin. Ketika membutuhkan istirahat, kamu harus memberikannya. Ini terutama penting setelah makan, saat istirahat menjadi sangat krusial. Tapi, mengapa tepat 30 menit? Waktu ini telah didukung oleh sains.
Mari kita lihat apa yang terjadi di tubuh selama waktu ini. Setelah makan, aliran darah ke sistem pencernaan meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Pada saat ini, asam lambung dan enzim pencernaan dilepaskan, dan otot-otot lambung mulai berkontraksi untuk menghancurkan makanan. Proses ini menghabiskan banyak energi dan darah. Antara menit ke-15 hingga ke-20 setelah makan, produksi asam lambung mencapai puncaknya. Antara menit ke-20 hingga ke-30, makanan mulai masuk ke duodenum, yang juga membutuhkan volume darah besar. Jika kamu melakukan aktivitas fisik pada saat ini, tubuh harus memilih antara mengalirkan darah ke sistem pencernaan atau ke otot. Akibatnya, aliran darah menjadi tidak efisien. Ini sangat berbahaya bagi lansia, karena sistem sirkulasi mereka lebih sulit beradaptasi. Berbeda dengan kaum muda yang pembuluh darahnya masih mampu menyesuaikan aliran darah dengan cepat, kemampuan tersebut jauh lebih terbatas pada orang lanjut usia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan aliran darah secara tiba-tiba ke otak dan jantung, yang dapat menyebabkan pusing bahkan pingsan. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Harvard juga menunjukkan bahwa berolahraga segera setelah makan dapat mengurangi aliran darah ke otak hingga 35% pada lansia, meningkatkan risiko pingsan hingga 6 kali lipat. Sebuah studi dari Universitas Tokyo menemukan bahwa orang lanjut usia yang duduk selama 30 menit setelah makan memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan resistensi vaskular perifer yang lebih rendah. Demikian pula, Perhimpunan Kedokteran Geriatri Taiwan mempublikasikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beristirahat setelah makan mendukung stabilitas aliran darah ke otak dan membantu menjaga fungsi kognitif. Menurut penelitian ini, lansia yang beristirahat selama 30 menit setelah makan menunjukkan penurunan 35% dalam penurunan kognitif dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Dari sudut pandang medis, 20 hingga 40 menit pertama setelah makan adalah waktu yang paling penting. Berdasarkan 53 tahun pengalaman klinis saya percaya bahwa 30 menit adalah waktu yang optimal. Cara Anda mengelola 30 menit tersebut dapat berdampak besar pada kesehatan dan harapan hidup Anda. Saat meninjau data dari lebih dari 2.500 pasien berusia di atas 75 tahun, ditemukan bahwa mereka yang beristirahat setelah makan memiliki kemungkinan 68% lebih rendah untuk memerlukan perawatan darurat dibandingkan mereka yang tidak beristirahat. Perbedaan ini bahkan lebih signifikan pada individu dengan hipertensi, diabetes, atau masalah jantung. Sebuah studi dari Universitas Oxford juga mengungkapkan bahwa beristirahat setelah makan dapat mengurangi gangguan pencernaan hingga 42%. Selain itu, meluangkan waktu untuk beristirahat setelah makan membantu mengurangi stres dan kadar kortisol, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terakhir, saya ingin berbagi beberapa rekomendasi dari Taiwan tentang cara menjaga kesehatan setelah makan, yang disesuaikan dengan kebiasaan sehari-hari dan tradisi kuliner kita. Di negara ini, karena pengaruh kuat budaya teh, banyak orang terbiasa minum teh segera setelah makan. Namun, kebiasaan ini dapat merangsang produksi asam lambung dan menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Disarankan untuk menunggu sekitar 30 menit setelah makan sebelum minum teh, dan sebaiknya memilih teh ringan seperti teh oolong atau teh hijau ringan, serta menghindari teh yang terlalu pekat atau beraroma kuat. Penelitian dari Universitas Taitung menunjukkan bahwa minum teh 30 menit setelah makan dapat membantu pencernaan dan merangsang metabolisme. Selain itu, kondisi iklim yang panas dan lembab di Taiwan menuntut perhatian khusus. Selama musim panas, tubuh menghasilkan lebih banyak panas saat mencerna makanan, dan jika ditambah dengan panas lingkungan, hal ini dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Sebuah studi dari Universitas Kedokteran Kaohsiung menemukan bahwa gejala setelah makan 35% lebih sering terjadi di musim panas dibandingkan di musim dingin. Oleh karena itu, sangat penting untuk bersantai di tempat yang sejuk dan berventilasi baik selama setidaknya 30 menit setelah makan di musim ini, serta menghindari aktivitas luar ruangan selama waktu tersebut. Akhirnya, ada aspek yang berkaitan dengan budaya kerja di Taiwan. Makan siang biasanya singkat, dan banyak pekerja langsung kembali bekerja setelah makan. Bahkan, tidak jarang ada karyawan yang makan siang dengan terburu-buru di meja kerja mereka dan langsung melanjutkan tugas. Studi dari Rumah Sakit Bersatu Kota Taipei menunjukkan bahwa lebih dari 65% karyawan langsung kembali bekerja setelah makan, dan dari kelompok tersebut, 76% mengalami gangguan pencernaan. Rekomendasi saya, bahkan bagi mereka yang memiliki jadwal sangat padat, adalah untuk tetap menyempatkan diri beristirahat setidaknya 30 menit setelah makan. Jika kondisi kerja tidak memungkinkan, setidaknya duduklah diam, hindari bergerak atau berjalan, dan lakukan beberapa napas dalam untuk membantu pencernaan. Kepada para lansia di Taiwan,
saya ingin menyampaikan peringatan khusus. Banyak orang berpikir bahwa beristirahat setelah makan bisa berdampak buruk, dan bahwa penting untuk tetap bergerak agar tetap sehat. Gagasan ini sangat tertanam dalam pikiran para lansia. Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, lebih dari 70% orang percaya bahwa perlu melakukan aktivitas fisik setelah makan untuk membantu pencernaan. Anggapan ini keliru. Sebenarnya, beristirahat dengan baik dan mengatur waktu setelah makan dengan tepat adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan. Izinkan saya berbagi kisah nyata yang sangat menginspirasi. Tuan Chuck Lee, yang kini berusia 86 tahun, tinggal di Taichung dan pernah menjabat sebagai kepala sekolah menengah. Sepanjang hidupnya, ia sangat berdedikasi pada pekerjaannya, dan setelah pensiun, ia tetap menjalani kehidupan yang teratur, bangun pagi dan berolahraga setiap hari. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Tidak peduli seberapa sibuknya ia selalu meluangkan waktu 30 menit untuk beristirahat setelah makan dan melakukan teknik meditasi sirkulasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Saat ini, ia tidak hanya menikmati kesehatan yang sangat baik, tetapi juga mengajar kaligrafi di universitas komunitas. Ketangkasan pikirannya dan keterampilan tangannya bahkan melebihi banyak anak muda. Ia selalu berkata, "Rahasia saya untuk tetap bugar adalah 30 menit itu setiap hari." Berkat itu, saya menjalani kehidupan yang lebih panjang dan berkualitas dibandingkan banyak orang seumuran saya. Pengalaman Tuan Chuck adalah contoh nyata dari manfaat besar yang dibawa oleh kebiasaan ini. Sebelum mengakhiri pembicaraan ini, saya ingin berbagi beberapa tips bermanfaat yang relevan dengan gaya hidup di Taiwan. Jika Anda suka minum susu kedelai atau susu beras setelah sarapan, sebaiknya tunggu setidaknya 30 menit sebelum meminumnya. Mengonsumsi minuman ini bersamaan dengan makanan lain dapat membebani sistem pencernaan. Jika Anda terbiasa makan nanas, jambu biji, atau buah lain sebagai pencuci mulut, sebaiknya juga menunggu selama 30 menit. Berbagai studi medis menunjukkan bahwa enzim dalam buah-buahan ini, jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan utama, dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Bagi mereka yang memiliki kebiasaan mengunyah pinang, buah areca, setelah makan, penting untuk dengan tegas menyampaikan bahwa kebiasaan ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Mengonsumsinya segera setelah makan justru lebih berisiko. Kandungan senyawa dalam buah areca merangsang produksi asam lambung, yang membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras dan, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kanker mulut. Demi kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai, sebaiknya segera tinggalkan kebiasaan ini. Saya juga ingin mengingatkan mereka yang gemar mengunjungi pasar malam di Taiwan. Sambil menikmati camilan, jangan lupa untuk tetap menunggu 30 menit setelah makan. Carilah tempat duduk yang nyaman di dekat kios makanan, istirahat sejenak, lalu lanjutkan menjelajah. Akhirnya, saya ingin menekankan bahwa meluangkan waktu 30 menit untuk beristirahat setelah makan adalah kebiasaan sederhana namun sangat penting untuk kesehatan. Mungkin terlihat sepele, namun seiring waktu, dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan Anda. Bayangkan jika mulai hari ini, Anda selalu meluangkan waktu 30 menit untuk beristirahat setelah setiap makan. Dalam setahun, Anda akan telah menginvestasikan lebih dari 500 jam untuk kesehatan Anda. Komitmen ini akan tercermin dalam masa tua yang lebih panjang, sehat, dan penuh energi. Sebagai dokter berusia 84 tahun di Rumah Sakit Nasional Taiwan, harapan terbesar saya adalah melihat lebih banyak lansia menikmati masa tua yang aktif dan sehat. Saya yakin bahwa jika semua orang mengadopsi kebiasaan ini, yang didukung oleh ilmu pengetahuan, mereka dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya harap pembicaraan ini bermanfaat. Jika Anda merasa informasi ini berguna, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga atau teman yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Satu tindakan kecil seperti berbagi bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Mari kita terus bekerja membangun masa tua yang penuh makna dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya berharap saat itu Anda sudah mulai menjalankan kebiasaan 30 menit istirahat setelah makan dan bergerak menuju hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini, sebuah ruang di mana kita bersama-sama mengeksplorasi topik kesehatan dan kesejahteraan di masa lanjut usia. Saya sungguh berharap kalian semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, dan semoga malam ini kalian menikmati istirahat yang nyenyak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mengundang kalian untuk saling menyapa di kolom komentar.
Tulis nama kalian dan dari kota mana kalian menonton. Saya senang sekali membaca pesan kalian dari berbagai tempat, entah itu dari Medan, Makassar, Surabaya, atau Pontianak. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang tulus. Apakah kalian pernah terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi? Atau baru saja berhasil tertidur ketika suara azan subuh sudah berkumandang? Jika jawabannya iya, jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Tahukah kalian bahwa menurut penelitian, lebih dari 50% lansia mengalami masalah tidur di malam hari? Namun, banyak orang mengira ini adalah hal yang wajar hanya karena faktor usia. Padahal, itu tidak selalu benar. Hari ini kita akan membahas 5 penyebab umum mengapa lansia sering mengalami kesulitan tidur. Yang paling penting, kita juga akan mengeksplorasi solusi alami yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu obat kimia, dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi jangan lewatkan bagian akhirnya, karena setiap penyebab ini memiliki solusi yang bisa membawa perubahan besar terhadap kualitas tidur kalian maupun orang-orang tercinta. Sebelum kita bahas kelima penyebab tersebut, penting untuk memahami mengapa tidur sangat penting. Terutama di masa tua, tidur bukan hanya sekadar istirahat. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, otak menyimpan dan mengatur memori, dan terjadi keseimbangan produksi hormon-hormon penting. Selain itu, tidur membantu menenangkan pikiran, mengurangi hormon stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun, jika kita tidak tidur cukup, dampaknya akan terasa seketika. Kita bangun dalam keadaan lemas, lebih mudah tersentuh secara emosional, mudah marah, lupa di mana meletakkan barang, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa kehilangan keseimbangan saat berjalan jika kondisi ini berlangsung terus-menerus. Kurangnya tidur juga meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan masalah jantung. Menurut sebuah penelitian dari National Institute on Aging, lansia yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam mengalami penurunan fungsi otak yang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tidur cukup. Ini menunjukkan bahwa tidur bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga penting untuk menjaga ketajaman mental di usia lanjut. Bayangkan seorang nenek yang kelelahan setelah semalaman tidak tidur, dan saat fajar harus memasak atau menjaga cucunya. Wajahnya terlihat letih, jalannya lambat, dan saat berbicara, kadang-kadang kehilangan kata-kata. Ini bukan hanya efek usia, tapi juga akibat dari kurang tidur kronis. Jika sebelumnya kalian menganggap tidur tidak begitu penting, sekarang saatnya mengubah pandangan itu. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi penting untuk tetap sehat, mandiri, dan aktif di usia tua. Nah, mari kita bahas alasan pertama mengapa banyak lansia sulit tidur di malam hari, bahkan saat tubuh sudah sangat lelah, penurunan hormon melatonin. Melatonin adalah zat alami yang diproduksi tubuh untuk mengatur ritme tidur dan bangun kita. Saat malam tiba, tubuh mulai memproduksi melatonin sebagai sinyal bahwa waktunya beristirahat. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 60 tahun, produksi melatonin secara alami menurun. Hal ini membuat tubuh tidak lagi memberikan sinyal kuat untuk tidur di malam hari. Karena itu, banyak orang tua mengeluh, sudah jam 10 malam, tapi saya belum mengantuk, dan baru bisa tidur sekitar jam 1 atau 2 dini hari. Masalah ini tidak hanya karena usia, tapi juga karena kebiasaan sehari-hari. Contohnya adalah kurangnya paparan sinar matahari di pagi hari. Kedua, terlalu banyak waktu dihabiskan di dalam rumah. Ketiga, terlalu sering menatap layar ponsel atau televisi hingga larut malam. Semua ini secara perlahan menurunkan produksi melatonin. Tanda-tanda kurangnya melatonin. Ini adalah gejala-gejala yang umum. Pertama, mata sulit terpejam meskipun tubuh sudah lelah. Kedua, tidur menjadi dangkal dan mudah terbangun karena suara kecil. Ketiga, jika terbangun di tengah malam, sulit untuk kembali tidur. Hal ini membuat tidur tidak nyenyak atau menyegarkan. Alternatif alami, salah satunya adalah paparan cahaya pagi. Jadi, apa jawabannya? Pilihan yang paling mudah dan efektif adalah memanfaatkan sinar matahari pagi. Cukup duduk di teras rumah atau berjalan santai selama sekitar 15 menit sekitar jam 8 pagi. Sinar matahari akan membantu tubuh mengatur jam biologisnya dan secara alami meningkatkan produksi melatonin saat malam tiba. Alternatif alami kedua, kurangi paparan cahaya biru di malam hari. Rekomendasi berikutnya adalah menghindari cahaya biru dari perangkat elektronik di malam hari. Layar ponsel, televisi, dan komputer menghasilkan cahaya biru yang mengganggu produksi melatonin. Jika memungkinkan,
Matikan semua perangkat setidaknya 1 jam sebelum tidur dan lakukan aktivitas lain. Baca buku, dengarkan musik yang menenangkan, atau lakukan meditasi. Solusi alami ketiga, makanan yang mendukung produksi. Pilihan ketiga adalah meningkatkan produksi melatonin dalam tubuh melalui makanan. Ada beberapa jenis makanan yang kaya triptofan dan magnesium, dua senyawa kunci dalam sintesis melatonin. Beberapa contohnya adalah pisang, almond, susu hangat, atau sepotong kecil coklat hitam. Disarankan untuk mengonsumsinya dengan bijak sekitar 1 jam sebelum tidur, dan hindari konsumsi berlebihan. Sebelum lanjut, ingat untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya. Dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Kisah inspiratif dari seorang lansia yang berhasil mengatasi tantangan ini. Saya punya pengalaman menarik. Ibu dari salah satu pengikut kami di Tulungagung berusia 72 tahun dan telah lama mengalami kesulitan tidur sejak pensiun. Setelah mulai rutin berjemur di pagi hari, berhenti menggunakan ponsel di malam hari, dan makan pisang kecil sebelum tidur, dia mengirim pesan kepada kami. Sekarang saya bisa tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi. Saya merasa jauh lebih segar dan suasana hati saya lebih stabil. Semua ini tanpa perlu obat tidur. Jika kamu merasa semakin sulit untuk tidur di malam hari, mungkin ada baiknya memeriksa apakah rutinitas harianmu mendukung produksi melatonin. Sebenarnya, tidak selalu perlu langsung menggunakan obat. Kadang tubuh hanya butuh sedikit bantuan alami untuk kembali tidur nyenyak. Setelah membahas melatonin, mari kita bahas faktor lain yang sering mengganggu tidur lansia. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Kondisi ini dikenal secara medis sebagai nikturia. Bayangkan kamu tidur jam 10 malam, lalu terbangun jam 12 karena ingin ke kamar mandi. Kemudian bangun lagi jam 3 pagi, dan sekali lagi jam 5. Akibatnya, tidurmu terganggu dan tidak terasa menyegarkan. Penyebab nikturia pada lansia. Ada beberapa alasan mengapa lansia lebih sering mengalami nikturia. Penuaan alami pada ginjal dan kandung kemih. Fungsi penyaringan ginjal menurun, dan produksi urin cenderung meningkat di malam hari. Otot kandung kemih melemah. Akibatnya, meski jumlah urin tidak banyak, dorongan untuk buang air kecil muncul lebih sering. Konsumsi cairan berlebihan sebelum tidur, terutama teh, kopi, atau air putih, bisa memperparah kondisi. Kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, pembesaran prostat, atau infeksi saluran kemih juga bisa menjadi penyebab. Dampak tidur yang terganggu. Tidur yang terputus-putus bisa berdampak negatif. Tidak hanya mengganggu fase tidur dalam, tapi juga meningkatkan risiko kelelahan, jatuh di malam hari, bahkan tekanan darah tidak stabil. Bayangkan harus bangun untuk ke kamar mandi dalam keadaan setengah sadar, lalu terpeleset. Itu bisa sangat berbahaya. Solusi 1, mengontrol jumlah cairan di malam hari. Apa solusinya? Pertama, atur waktu minum. Usahakan mengurangi jumlah cairan yang dikonsumsi sekitar 1,5 hingga 2 jam sebelum tidur. Misalnya, jika kamu tidur jam 9 malam, pastikan minuman terakhir dikonsumsi sebelum jam 7 malam. Hindari juga minuman berkafein seperti teh dan kopi di sore atau malam hari karena bisa meningkatkan produksi urin. Solusi 2, latihan kandung kemih. Yang kedua, perkuat otot kandung kemih. Cara paling sederhana adalah mencobanya di siang hari. Saat kamu merasa ingin buang air kecil, coba tunggu 5-10 menit sebelum benar-benar ke kamar mandi. Latihan ini akan membantu meningkatkan kapasitas kandung kemih, membuatnya lebih kuat dan tidak mudah terpicu di malam hari. Seiring waktu, jumlah bangun malam untuk buang air kecil bisa berkurang. Solusi 3, posisi kaki dan pijatan malam hari. Ketiga, cobalah mengangkat kaki selama 30 menit sebelum tidur. Caranya mudah. Berbaringlah dengan kaki diletakkan di atas bantal agar sedikit terangkat. Ini membantu mengalirkan cairan yang tertahan di kaki kembali ke atas, sehingga produksi urin terjadi sebelum kamu tertidur, bukan saat sedang tidur. Selain itu, pijatan lembut di betis bisa membantu merilekskan tubuh dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Seorang penonton dari Banjarnegara berkata, "Dulu saya terbangun 3 atau 4 kali setiap malam untuk buang air kecil. Setelah mengatur waktu minum dan melakukan latihan sederhana untuk kandung kemih, sekarang saya hanya bangun sekali atau bahkan bisa tidur tanpa gangguan."
Saya juga merasa jauh lebih segar saat bangun tidur. Jadi, jika kamu merasa tidurmu terganggu terus-menerus karena sering buang air kecil, jangan langsung menyalahkan usia. Cobalah dulu solusi-solusi sederhana ini. Karena tidur yang nyenyak bukan hanya soal usia, tapi juga sesuatu yang sangat mungkin dicapai. Sampai titik ini kita telah membahas gangguan internal seperti ketidakseimbangan hormon atau masalah kandung kemih. Sekarang mari kita bahas faktor fisik yang juga sering terjadi, nyeri sendi, rasa berat di kaki, atau kram malam hari. Keluhan-keluhan ini sangat umum dialami lansia. Seringkali, saat sudah berbaring dan mencoba tidur, muncul rasa sakit di lutut atau kram mendadak di betis saat malam makin larut. Akibatnya, bukan malah tertidur, mereka justru menghabiskan malam dengan gelisah dan terus-menerus berpindah posisi di tempat tidur. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap individu yang menderita radang sendi, ditemukan bahwa sekitar 60% mengalami gangguan tidur, seperti kesulitan untuk tidur, terbangun di malam hari, atau merasa lelah saat bangun tidur. Fenomena ini tidak terbatas pada kasus yang parah. Bahkan rasa tidak nyaman yang ringan pun dapat mengganggu istirahat, terutama jika terjadi hampir setiap hari. Apa penyebabnya? Pertama, bisa jadi karena peradangan ringan pada sendi yang berkaitan dengan usia. Kedua, kurangnya aktivitas fisik di siang hari membuat otot menjadi kaku. Ketiga, sirkulasi darah yang kurang lancar di kaki, terutama pada malam hari ketika tubuh beristirahat. Alternatif 1, merendam kaki dengan air hangat dan garam. Salah satu cara alami yang paling sederhana adalah merendam kaki dalam wadah berisi air hangat dan garam dapur biasa atau garam Epsom. Bagaimana cara melakukannya? Langkah pertama, panaskan air hingga mencapai suhu yang nyaman saat disentuh. Langkah kedua, tambahkan 2 hingga 3 sendok makan garam. Langkah ketiga, rendam kaki selama sekitar 15 hingga 20 menit sebelum tidur. Praktik ini membantu memperlancar sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan merilekskan otot, memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Alternatif 2, pijatan relaksasi. Setelah mandi kaki, lanjutkan dengan pijatan lembut. Anda bisa menggunakan minyak esensial kayu putih, minyak kelapa hangat, atau minyak zaitun. Pijat perlahan betis, telapak kaki, dan area sekitar lutut. Kebiasaan sederhana ini membantu merilekskan otot dan meredakan rasa tidak nyaman. Alternatif 3, infus alami untuk sore hari. Untuk merawat tubuh dari dalam, pilihan yang baik adalah menyiapkan teh herbal dari jahe atau kunyit di sore hari. Kedua akar ini memiliki efek antiinflamasi yang dapat meredakan nyeri sendi dan memberikan rasa hangat yang menenangkan saat malam. Cara membuatnya sangat mudah. Rebus 3 irisan jahe atau sepotong kecil kunyit segar. Tambahkan sedikit madu atau beberapa tetes air lemon. Minumlah saat masih hangat sebelum malam tiba. Hindari meminumnya terlalu larut malam agar tidak terbangun karena ingin buang air kecil. Seorang pengikut dari Kudus menceritakan pengalamannya. Ia mengatakan bahwa dirinya dulu sering mengalami kram hampir setiap malam, tetapi setelah mulai rutin merendam kaki dan minum teh jahe, ia merasakan perbaikan hanya dalam 1 minggu. Tidurnya lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh terasa ringan. Karena itu, jika Anda sering merasa tidak nyaman karena kaki terasa berat atau nyeri di lutut saat malam, cobalah solusi sederhana ini. Kadang-kadang, tidur yang berkualitas dimulai dari kaki yang rileks. Sekarang mari kita bahas faktor yang lebih emosional, tetapi tidak kalah penting. Stres, kecemasan, dan rasa kesepian. Kondisi ini seringkali mengendap dalam pikiran dan bisa mengganggu tidur, terutama pada orang lanjut usia. Tidak jarang lansia begadang karena pikiran yang terus-menerus. Mereka bisa merasa cemas karena anak-anak belum pulang, kesehatan yang memburuk, atau hanya karena merasa sangat kesepian di malam hari, apalagi jika jarang bertemu anak atau cucu yang sibuk. Saya ingin menceritakan kisah seorang ibu bernama Ibu Susan, yang hidup sendirian sejak anak-anaknya pindah ke kota lain. Setiap malam, Ibu Susan merasa cemas memikirkan anak-anaknya yang jauh dan khawatir akan hal-hal yang mungkin terjadi pada mereka. Hal ini membuatnya sulit tidur, bahkan sering terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah. Ia baru bisa beristirahat sedikit saat menjelang pagi, dan itu pun tidur yang dangkal. Akibatnya, di siang hari ia merasa semakin lelah dan tidak bertenaga. Ketegangan dan kecemasan pada lansia biasanya disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, rasa kesepian karena kurangnya teman atau keluarga yang menemani. Kedua, kekhawatiran akan kesehatan, terutama jika mengidap penyakit kronis. Dan ketiga,
Pemikiran tentang masa depan, seperti anak atau cucu yang sibuk atau merasa dirinya tidak lagi memiliki peran penting. Walaupun hal-hal ini umum terjadi, jika berlangsung terus-menerus, bisa sangat mengganggu kualitas tidur. Solusi pertama, menetapkan rutinitas malam yang menenangkan. Untuk mengatasi hal ini, ada berbagai pilihan yang bisa dicoba. Salah satunya adalah menetapkan rutinitas malam yang membantu tubuh dan pikiran rileks. Anda bisa mencoba berdoa, mendengarkan murotal, bacaan Al-Quran, atau musik yang menenangkan jiwa. Praktik semacam ini menciptakan suasana damai dan membantu menjauhkan pikiran-pikiran yang membuat gelisah. Misalnya, memilih melodi instrumental atau suara alam bisa sangat membantu menstabilkan emosi sebelum tidur. Solusi kedua, menulis hal-hal yang disyukuri setiap hari. Kedua, cobalah membiasakan diri menulis setiap hari di buku catatan tentang hal-hal yang Anda syukuri. Bisa berupa hal-hal kecil seperti, hari ini saya bisa berjalan-jalan di taman, atau, anak saya menelepon, dan saya merasa tidak sendirian. Tuliskan pengalaman apapun yang membuat Anda merasa bahwa hari Anda berarti. Dengan menuliskannya di atas kertas, Anda bisa lebih mengatur emosi, mengurangi kecemasan, dan menikmati tidur yang lebih nyenyak. Opsi 3, menjaga kontak yang sering dengan anak dan cucu. Yang ketiga, sangat penting untuk menjaga komunikasi yang konsisten dengan anak dan cucu. Jadwalkan panggilan telepon atau panggilan video secara berkala, meskipun hanya berlangsung beberapa menit. Kehadiran Anda, baik melalui suara maupun gambar di layar, dapat memberikan rasa kedekatan dan mengurangi kesepian, terutama di malam hari. Ibu Susan mulai membiasakan diri menulis ungkapan rasa syukur setiap hari dan berdoa setiap malam sebelum tidur. Dalam waktu singkat, ia merasakan dirinya lebih rileks dan kualitas tidurnya meningkat. Selain itu, anak-anaknya mulai rutin melakukan panggilan video, yang mengurangi rasa kesepiannya. Bahkan, ia mulai bangun pagi dengan perasaan lebih segar. Jadi, jika stres atau kecemasan sering mengganggu tidur Anda, cobalah untuk menetapkan waktu tertentu sebelum tidur untuk menenangkan pikiran, menulis hal-hal yang Anda syukuri, atau berkomunikasi dengan orang-orang terkasih. Kebiasaan ini dapat membantu tidur lebih nyenyak. Akhirnya, kita membahas penyebab terakhir yang sering diabaikan, kebiasaan tidur yang tidak teratur. Penyebab ini sangat terkait dengan rutinitas harian kita. Banyak orang lanjut usia mengalami perubahan dalam pola tidur mereka. Misalnya, jika mereka tidur siang terlalu lama, tidur malam bisa terganggu, atau jika mereka tidur terlalu larut malam. Ini bisa memengaruhi jam biologis tubuh, yang seharusnya selaras dengan siklus alami siang dan malam. Jika tidur siang terlalu lama, tubuh bisa menjadi bingung dan akan sulit tertidur di malam hari karena tubuh merasa sudah cukup istirahat. Hal yang sama terjadi jika waktu tidur berubah-ubah. Tubuh tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan jam biologisnya dengan benar, yang menyebabkan masalah tidur. Solusi 1, menetapkan rutinitas tidur yang konsisten. Rekomendasi pertama adalah membuat jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Meskipun terkadang kita tidak mengantuk, usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Dengan cara ini, tubuh akan menyesuaikan diri dan ritme sirkadian akan lebih stabil. Rekomendasi kedua, tidur siang di waktu yang tepat. Kuncinya adalah menghindari tidur siang yang terlalu lama. Idealnya tidur siang berlangsung antara 20 hingga 30 menit dan tidak melewati pukul 3 sore. Tidur siang yang terlalu panjang atau terlalu larut dapat mengganggu tubuh dan menyulitkan tidur malam. Solusi 3, olahraga ringan di pagi dan sore hari. Opsi terakhir adalah melakukan aktivitas ringan di pagi dan sore hari. Contohnya adalah berjalan-jalan di pagi hari atau menyiram tanaman di sore hari. Aktivitas ringan seperti ini membantu tubuh merasa lebih lelah dan siap untuk beristirahat di malam hari. Dengan mengikuti rutinitas tidur yang konsisten, tidur siang di waktu yang tepat, dan melakukan olahraga ringan, tubuh akan lebih mudah menyesuaikan diri, memungkinkan tidur yang lebih nyenyak. Kebiasaan 1, mandi air hangat di sore hari. Kebiasaan pertama adalah menikmati mandi air hangat di sore hari. Praktik ini sangat baik untuk meredakan ketegangan di tubuh dan pikiran, sehingga mempermudah tidur yang lebih nyenyak. Selain itu, suhu tubuh akan naik secara perlahan, dan saat mulai turun setelah mandi, tubuh akan menerima sinyal alami bahwa saatnya untuk beristirahat. Kebiasaan 2, minum teh herbal. Kebiasaan kedua adalah menikmati teh herbal seperti chamomile, serai,
atau pandan. Infus ini memiliki sifat menenangkan yang membantu tubuh rileks sebelum tidur. Penting untuk memilih teh yang bebas kafein karena kafein dapat mengganggu tidur dan membuat Anda tetap terjaga lebih lama. Kebiasaan 3. Aktivitas ringan atau peregangan. Kebiasaan ketiga adalah melakukan latihan ringan atau peregangan selama sekitar 5 menit. Gerakan ringan ini dapat membantu meredakan ketegangan otot yang mungkin menumpuk setelah hari yang aktif. Dengan meregangkan tubuh, Anda akan merasa lebih rileks dan siap untuk beristirahat. Kebiasaan keempat, hindari makan berat setidaknya 2 jam sebelum tidur. Mengonsumsi makanan berat sebelum tidur dapat memaksa sistem pencernaan bekerja lebih keras dari biasanya, yang bisa memengaruhi kualitas istirahat. Jika merasa lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau segenggam almond. Kebiasaan kelima adalah membaca buku atau mendengarkan audio yang menenangkan. Kebiasaan terakhir adalah menikmati bacaan ringan atau audio yang lembut, seperti musik pelan atau bacaan religius. Praktik ini akan membantumu menjauh dari pikiran yang mengganggu dan menenangkan pikiranmu. Pilih bacaan ringan atau audio yang menenangkan untuk mencapai kenyamanan lebih sebelum tidur. Saran terakhir, dengan menambahkan kebiasaan-kebiasaan ini ke rutinitas malam hari, tidur lebih nyenyak bukan lagi sekadar harapan. Cobalah beberapa di antaranya dan kamu akan merasakan perbedaannya. Sekarang, mari kita lihat kapan saatnya pergi ke dokter karena masalah tidur. Jika kamu sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki tidurmu dan masalahnya masih berlanjut, itu bisa menjadi tanda adanya kondisi yang lebih serius. Jadi, kapan sebaiknya mencari bantuan medis? Jika insomnia atau kesulitan tidur berlangsung lebih dari 2 minggu, itu saat yang tepat untuk berkonsultasi dengan spesialis. Tidur yang terganggu dalam waktu lama dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik maupun mentalmu. Penting untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mendapatkan perawatan yang tepat. Selain itu, jika gangguan tidur disertai kecemasan berat atau rasa sakit yang parah, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Kecemasan yang berlebihan dapat menurunkan kualitas tidur dan memperparah kesulitan beristirahat, sementara rasa sakit yang terus-menerus bisa menjadi tanda adanya kondisi medis yang memerlukan perhatian khusus. Jangan pernah lupa bahwa tidur sangat penting untuk menjaga kesehatan yang baik. Jika kesulitan tidur mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari atau kesejahteraanmu, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan bijak demi pemulihan yang lebih baik. Sekian dulu untuk saat ini, teman-teman. Tidur nyenyak bisa dicapai dengan kebiasaan kecil sehari-hari, tidak selalu harus dengan obat-obatan. Dengan memahami penyebab insomnia dan menggunakan solusi alami, kita bisa mengoptimalkan kualitas istirahat kita dan tentu saja, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Senang rasanya bisa berbagi informasi dengan kalian semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tahukah Anda bahwa 1 dari setiap 4 orang dewasa berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun? Namun, ada sekelompok kecil orang yang tampaknya hampir terlindungi dari bahaya ini. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Jatuh bukanlah kecelakaan sederhana. Sebenarnya, itu adalah penyebab utama kematian akibat cedera di antara mereka yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun demikian, ada orang dewasa yang bergerak dengan keyakinan luar biasa, seolah-olah mereka telah menemukan kunci yang belum diketahui orang lain. Hari ini, saya akan membagikan 7 strategi berjalan yang digunakan oleh orang dewasa yang hampir tidak pernah jatuh. Ini adalah rekomendasi yang didukung oleh para ahli geriatrik, meskipun jarang disebarluaskan kepada publik umum. Ini bukan rutinitas yang rumit, melainkan perubahan kecil dalam cara berjalan yang, dengan sedikit latihan, akan menjadi kebiasaan secara alami. Strategi keempat sangat mencolok. Kebanyakan orang melakukannya dengan salah setiap hari tanpa menyadarinya. Apakah Anda atau orang yang Anda cintai pernah mengalami jatuh? Tulis kata keseimbangan di komentar jika Anda siap untuk mengubah cara berjalan Anda secara permanen. Saya ingin memperkenalkan Peter, seorang insinyur pensiunan berusia 72 tahun yang mengalami 3 kali jatuh besar hanya dalam setengah tahun. Jatuh terakhir membawanya ke rumah sakit dengan patah pinggul, yang dia anggap sebagai titik baliknya. Peter, setelah operasi saya pikir saya telah kehilangan kemandirian saya. Anak perempuan saya bahkan mulai mencari rumah perawatan. Tetapi kemudian, fisioterapis saya memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya mengubah situasi. Apa yang ditemukan Peter bukan hanya serangkaian latihan baru untuk meningkatkan keseimbangan, tetapi cara berjalan yang sepenuhnya berbeda,
pembaruan total dalam metode pergerakannya. Modifikasi kecil, halus namun berdampak, yang mengubah keseimbangannya hampir secara instan. Dalam setahun, Peter meninggalkan jatuh konstan dan tidak mengalami kejadian buruk lagi. Dia bahkan berhasil menikmati jalan-jalan ringan bersama cucunya. Perubahannya bukan karena keajaiban, tetapi hasil dari proses yang teliti. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah bekerja bersama fisioterapis geriatrik terkemuka dan ahli keseimbangan dari institusi medis bergengsi. Tetapi, yang lebih relevan, saya telah menganalisis dengan cermat cara berjalan alami orang dewasa yang mempertahankan mobilitas luar biasa bahkan di usia 80 dan 90 tahun. Apa yang saya pelajari akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang cara berjalan. Ini bukan solusi sementara atau rutinitas yang akan Anda tinggalkan seiring waktu. Ini adalah transformasi yang bertahan lama yang secara alami terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Cara bergerak yang berbeda yang akan dihargai tubuh Anda. Strategi yang akan saya ungkapkan sangat berguna jika Anda telah merasakan perubahan dalam keseimbangan Anda, baru-baru ini jatuh, atau hanya ingin mempertahankan kemandirian Anda lebih lama. Dan rahasia keempat berkaitan dengan tindakan yang Anda lakukan puluhan kali sehari, tetapi tanpa sadar, kemungkinan besar Anda melakukannya dengan salah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan suka, sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui strategi ini. Anda juga dapat berlangganan untuk terus menerima rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan, dirancang untuk membantu orang dewasa tetap aman dan mandiri. Rekomendasi pertama kami untuk meningkatkan cara berjalan Anda mungkin tanpa tidak terduga, karena tidak langsung terkait dengan kaki. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan cara Anda menggunakan penglihatan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, kemana biasanya Anda fokuskan pandangan saat berjalan? Jika Anda seperti banyak orang dewasa, kemungkinan besar Anda melihat ke bawah, tepat beberapa langkah di depan Anda. Itu masuk akal, bukan? Anda ingin memastikan mengidentifikasi hambatan potensial. Tetapi inilah kontradiksinya. Menundukkan pandangan saat berjalan sebenarnya meningkatkan kemungkinan jatuh secara signifikan. Dengan menatap ke bawah saat bergerak, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Kepala condong ke depan, mengubah pusat keseimbangan Anda, otot leher dan punggung bagian atas menegang, bahu membungkuk, dan yang paling penting, sistem keseimbangan Anda tidak menerima semua informasi yang diperlukan tentang lingkungan sekitar. Disinilah teknik pandangan 3 titik memiliki dampak signifikan. Fisioterapis Peter menunjukkan pendekatan ini selama proses pemulihannya. Pertama, fokuskan pandangan Anda pada titik dekat, sekitar 3 hingga 4,5 meter jauhnya. Ini memungkinkan Anda mengidentifikasi hambatan potensial tanpa memengaruhi postur Anda. Penglihatan perifer Anda akan tetap mendeteksi bahaya yang lebih dekat. Kemudian, angkat pandangan Anda secara alami ke titik jauh, cakrawala atau tujuan Anda. Ini membantu menjaga penjajaran tulang belakang Anda dan menyesuaikan postur Anda secara alami. Lakukan latihan ini setiap 10 hingga 15 detik saat bergerak. Terakhir, dan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang, perhatikan kesadaran perifer Anda. Latih kemampuan Anda untuk memperluas penglihatan lateral dan mengidentifikasi gerakan serta rintangan tanpa harus memutar kepala. Peter biasanya melatih teknik ini secara ketat selama jalan-jalan harian di lingkungan sekitar. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ia memilih titik tetap di kejauhan, memfokuskan pandangan pada tempat dekat yang sesuai, dan sesekali mengangkat mata ke tujuan akhir. Setelah 2 minggu, saya merasa berjalan dengan punggung lebih tegak, bernapas lebih baik, dan merasa lebih percaya diri. Penjelasan ilmiah di balik ini sangat menarik. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Aging and Physical Activity mengungkapkan bahwa arah pandangan mempengaruhi secara signifikan cara kita bergerak. Ketika individu mengarahkan pandangannya ke tanah, para ilmuwan mencatat peningkatan goyangan tubuh dan penurunan rentang langkah mereka, 2 faktor yang terkait dengan peningkatan risiko tersandung atau jatuh. Namun, dengan menerapkan teknik 3 titik, cara mereka berjalan langsung menunjukkan keteguhan dan keamanan yang lebih besar. Yang lebih mencolok adalah bahwa kemampuan mereka untuk merespons rintangan yang tidak terduga meningkat hampir 20%.
Apakah Anda terbiasa melihat ke tanah saat berjalan? Jika Anda menyadari melakukannya, tulis "bersalah" di komentar. Anda tidak sendirian, dan menyadarinya adalah langkah pertama untuk mengubah kebiasaan itu. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Mengarahkan pandangan dengan benar adalah teknik yang kuat, tetapi manfaat sejatinya hanya tercapai ketika digabungkan dengan saran kedua kami tentang berjalan, yang berfokus pada apa yang terjadi dari kaki ke atas. Saran kedua ini menekankan bagaimana kaki Anda bersentuhan dengan tanah, suatu aspek yang banyak dilakukan dengan salah oleh banyak orang tua tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memperhatikan cara berjalan seorang anak kecil? Langkah mereka alami dan harmonis. Pertama, mereka menapakkan tumit, kemudian kaki meluncur halus ke ujung jari. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai mengadopsi gaya berjalan yang tidak sehat. Beberapa orang melangkah dengan seluruh telapak kaki sekaligus, sementara yang lain, dalam kasus yang lebih ekstrim, melakukannya dengan ujung jari. Perubahan ini dalam cara berjalan memengaruhi keseimbangan secara negatif. Saat menginjakan kaki dengan telapak kaki sepenuhnya rata, tubuh kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap dampak dan mentransfer beban dengan lancar, yang meningkatkan risiko tersandung atau jatuh. Dan berjalan di ujung jari seperti berjalan di tali, tidak stabil dan berisiko. Titik tumpu Anda berkurang secara signifikan. Cara berjalan yang tepat dikenal sebagai gerakan dari tumit ke ujung jari, dan ini adalah pola alami pergerakan manusia. Begini prosesnya. Di setiap langkah, tumit harus menjadi bagian pertama yang menyentuh tanah. Kemudian, berat badan dipindahkan dengan lembut sepanjang tepi luar kaki, hingga akhirnya terangkat dengan ujung jari. Ini menciptakan dasar tumpuan berbentuk segitiga yang tetap kokoh sepanjang langkah dan memungkinkan pergelangan kaki menyerap dampak dengan baik. Peter, saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah berjalan dengan menapak seluruh permukaan kaki. Minggu pertama mencoba beralih dari tumit ke ujung jari saat berjalan terasa dipaksakan dan tidak alami. Tetapi pada minggu ketiga, saya merasakan perbaikan yang signifikan dalam kestabilan saya. Sekarang, rasanya sudah sepenuhnya spontan. Dr. Jason Stone, ahli rehabilitasi dengan lebih dari 3 dekade menganalisis cara berjalan, menjelaskan mengapa metode ini sangat efektif. Gerakan dari tumit ke ujung jari memungkinkan pemanfaatan semua mobilitas pergelangan kaki dan membantu mendistribusikan beban secara seimbang sepanjang kaki. Ini membantu menghindari gerakan mendadak atau tidak stabil yang seringkali berisiko menyebabkan jatuh. Jika Anda merasa tidak nyaman pada kaki atau menderita artritis yang membuat sulit untuk menapakkan tumit, jangan khawatir. Anda bisa mulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan meningkatkannya secara bertahap seiring kenyamanan Anda meningkat. Selain itu, menggunakan sepatu yang memiliki dukungan yang baik dapat membuat perbedaan besar. Kami akan membahas topik sepatu yang tepat pada rahasia nomor 5. Sementara itu, berikut adalah cara mudah untuk mulai berlatih, berjalan perlahan di atas garis lurus, memperhatikan untuk menapakkan tumit terlebih dahulu dan kemudian meluncurkan kaki hingga mencapai ujung jari. Fokuskan pada perubahan berat badan yang lancar, bukan kecepatan langkah. Melatih gerakan ini secara sadar selama 10 menit sehari membantu mengembangkan memori otot yang diperlukan agar menjadi kebiasaan alami. Cobalah sekarang, ambil 5 langkah menggunakan teknik dari tumit ke ujung jari. Jika Anda merasakan peningkatan dalam keseimbangan Anda, tulis "halus" di komentar. Sekarang kita sampai pada rahasia ketiga, yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh fisioterapi sebagai pen stabil yang terlupakan, kelompok penting yang sering diabaikan oleh banyak orang dewasa saat berjalan. Poin ketiga utama tentang cara berjalan ini fokus pada apa yang disebut oleh ahli terapi fisik sebagai pen stabil yang terlupakan, otot inti. Banyak orang cenderung mengaitkan kekuatan inti hanya dengan otot perut atau dengan penggemar olahraga yang ingin membentuk tubuh pantai. Namun, otot inti memiliki peran yang lebih penting. Mereka bertindak sebagai pusat stabilitas yang mendukung keseimbangan tubuh secara keseluruhan saat bergerak. Masalahnya adalah ini, seiring berjalannya waktu, kita cenderung berhenti mengaktifkan otot-otot ini saat berjalan. Kita merelaksasi perut, yang membuat punggung, pinggul, dan lutut bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Ini memicu rangkaian ketidaksesuaian yang secara signifikan meningkatkan risiko terjatuh. Peter, saya tidak pernah terpikirkan untuk memikirkan otot perut saya saat berjalan. Tampaknya benar-benar tidak ada kaitannya dengan keseimbangan. Namun, begitu saya belajar mengaktifkan bagian tengah tubuh saya merasakan perbedaannya langsung, seperti ada yang mengencangkan semua sekrup dari perabotan yang goyah.
Teknik ini dikenal sebagai aktivasi inti, dan ternyata sangat mudah. Tidak perlu melakukan sit-up atau plank. Sebaliknya, yang digunakan adalah teknik yang disebut para terapis sebagai menutup dengan resleting saat bergerak. Visualisasikan dengan lembut gerakan pusar Anda menuju tulang belakang Anda, tanpa menegangkan perut, tetapi menghasilkan kontraksi ringan di dalam dan mengencangkan. Gerakannya sangat halus. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda sedang melakukannya. Aktivasi harus sekitar 20 hingga 30% dari kapasitas maksimal Anda, cukup untuk memberikan stabilitas tanpa menimbulkan kekakuan. Peter kesulitan untuk mengingat teknik ini pada awalnya, jadi dia menciptakan sistem sederhana untuk membantu ingatannya. Dia menempelkan stiker kecil berwarna di titik-titik strategis di rumahnya, di kulkas, dekat pintu utama, dan di cermin kamar mandi. Setiap kali dia menemukan titik, dia memeriksa apakah inti tubuhnya aktif saat berjalan selama 1 menit berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging telah mengungkapkan bahwa stabilitas inti sangat terkait dengan pencegahan jatuh. Menurut studi mereka, orang dewasa yang menjaga otot inti tetap aktif saat berjalan memiliki pemulihan yang jauh lebih cepat dan efisien ketika tersandung atau bertemu dengan permukaan yang tidak rata. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah mencoba mengaktifkan inti dengan intensitas berlebihan. Ingatlah bahwa ini bukan untuk menciptakan ketegangan yang kaku, melainkan memberikan dukungan yang lembut dan konstan. Anda harus dapat bernapas dengan normal dan berbicara sambil menerapkan teknik ini. Bagi mereka yang mengalami nyeri punggung, latihan ini biasanya meredakan nyeri dengan menjaga tulang belakang tetap sejajar selama gerakan. Mulailah dengan sesi singkat dan tingkatkan durasinya seiring dengan semakin naturalnya teknik ini. Pernahkah Anda memperhatikan otot inti Anda saat berjalan? Saya ingin tahu pendapat Anda di kolom komentar. Namun, inilah tempat di mana banyak orang membuat kesalahan umum. Rahasia keempat terkait dengan bagian tubuh Anda yang mungkin Anda gunakan secara salah setiap langkah yang Anda ambil. Rahasia keempat ini mengungkapkan kebiasaan yang sebagian besar orang tua lakukan secara salah setiap hari tanpa menyadarinya, dan itu berkaitan dengan penggunaan tangan. Perhatikan bagaimana anak-anak secara instingtif berjalan. Lengan mereka bergerak dengan bebas dan ritmis, seirama dengan setiap langkah yang mereka ambil. Saat ini, umum melihat banyak orang tua berjalan seperti ini. Lengan mereka hampir tidak bergerak, tetap kaku di sisi atau bahkan ditekuk di depan tubuh mereka. Perilaku ini, meskipun tampak sepele, sangat meningkatkan risiko terjatuh. Lengan bertindak sebagai penyeimbang alami. Saat Anda melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju untuk membantu menjaga keseimbangan. Gerakan berlawanan ini menstabilkan tubuh dan mencegah rotasi berlebihan pada tubuh bagian atas, yang dapat menyebabkan terjatuh. Tapi itu belum semuanya. Gerakan lengan yang tepat benar-benar menyeimbangkan bagian bawah tubuh Anda segera, yang meningkatkan stabilitas. Ini membantu mempertahankan ritme saat berjalan, mengurangi rasa lelah. Selain itu, ini meningkatkan propriosepsi, yaitu persepsi tubuh Anda dan posisinya di ruang. Teknik yang benar adalah yang dikenal oleh fisioterapis sebagai ayunan 45 derajat. Lengan Anda harus ditekuk di siku sekitar 45 derajat, bergerak secara alami dari depan ke belakang, bukan dari sisi ke sisi. Saat berjalan, pastikan gerakannya lancar dan alami, tanpa memaksakan apapun, dan biarkan tangan Anda meluncur dekat dengan saku pinggul saat bergerak. Saya menyadari bahwa saya telah berjalan dengan lengan hampir kaku. Begitu mulai berlatih ayunan lengan yang benar, saya melihat seluruh gaya berjalan saya berubah. Anak perempuan saya adalah yang pertama memperhatikan perbedaannya sebelum saya menyebutkan teknik-teknik ini. Dia berkata, "Tiba-tiba, kamu terlihat jauh lebih muda dan lebih percaya diri." Berikut adalah latihan sederhana 3 hari yang digunakan Peter. Hari pertama, selama 5 menit, perbesar gerakan lengan Anda saat berjalan. Buat ayunan sedikit lebih lebar dari biasanya untuk mengaktifkan kembali pola gerakan tersebut. Hari kedua, berjalan dengan ayunan lengan biasa, tetapi perhatikan sinkronisasi dengan kaki Anda. Saat melangkah dengan kaki kanan, lengan kiri harus bergerak maju. Hari ketiga, fokuskan untuk merilekskan bahu Anda saat mempertahankan ayunan lengan. Penelitian yang dilakukan di University of Michigan tentang analisis langkah menemukan bahwa gerakan lengan yang tepat dapat mengurangi pengeluaran energi hampir 8% dan meningkatkan kemampuan pemulihan setelah tersandung sebesar 15%. Lebih menakjubkan lagi,
Studi mereka mengungkapkan bahwa memulihkan gerakan alami lengan dapat mengurangi risiko jatuh hingga 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Kesalahan paling umum adalah menyilangkan lengan di tubuh saat mengayunkannya, alih-alih menggerakkannya dari depan ke belakang. Lengan Anda seharusnya berayun seperti pendulum dalam bidang paralel, tanpa melintasi garis tengah tubuh Anda. Apakah lengan Anda bergerak secara alami saat berjalan, atau Anda membiarkannya diam? Tinggalkan pendapat Anda di komentar. Rahasia kelima mungkin mengejutkan Anda, karena terkait dengan sesuatu yang Anda injak saat ini. Sebuah aspek yang sering diabaikan oleh banyak program pencegahan jatuh. Rahasia kelima kami saat berjalan bisa jadi elemen yang paling diabaikan namun penting yang memengaruhi keseimbangan Anda, kaki Anda dan apa yang Anda kenakan di atasnya. Seiring bertambahnya usia, kaki kita mengalami dua transformasi penting. Pertama, ujung saraf sensitif yang bertugas mengirimkan informasi penting tentang keseimbangan ke otak mulai berkurang, yang dikenal sebagai neuropati perifer terkait usia, menurut para ahli podiatri. Kedua, otot kecil namun kuat di kaki melemah akibat bertahun-tahun terkungkung dalam sepatu kaku dan mendukung. Ini menciptakan situasi berisiko, karena otak menerima lebih sedikit data tentang permukaan tempat Anda berjalan, sementara kaki kehilangan kekuatan untuk beradaptasi dengan perubahan tanah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak orang dewasa yang tidak menyadari mengembangkan apa yang disebut podiatri sebagai isolasi proprioseptif saat menggunakan sepatu yang tidak tepat. Meskipun sepatu dengan sol tebal dan empuk mungkin terasa nyaman, mereka sangat membatasi kemampuan kaki untuk merasakan dan bereaksi terhadap permukaan. Saya dulu memakai sepatu dengan sol tebal dan empuk, percaya bahwa itu ideal untuk orang tua. Terapi saya menyebutnya penghalang keseimbangan dan menjelaskan bagaimana, sebenarnya, itu membuat saya kurang stabil. Untuk mencapai stabilitas yang tepat, carilah 3 fitur utama ini pada sepatu jalan Anda. 1. Tumit rendah dan lebar, tidak sepenuhnya datar, tetapi dengan perbedaan tidak lebih dari 2,5 cm antara tumit dan bagian depan kaki. 2. Sol tipis dan fleksibel di area depan kaki yang memungkinkan Anda merasakan permukaan. 3. Penutupan yang kuat, seperti tali atau velcro yang tahan lama, bukan sepatu tanpa tali. Perkembangan sepatu Peter sangat mencolok. Dia memilih sepatu jalan yang pas dan memiliki 3 kualitas penting, yang memungkinkannya merasakan stabilitas lebih saat bergerak di permukaan tidak rata. Namun, sepatu hanya sebagian dari perubahan. Peter juga memasukkan rutinitas dasar untuk memperkuat kaki. Pemisahan jari, duduk, coba buka jari kaki Anda sejauh mungkin. Tahan posisi selama 5 detik dan kemudian rileks. Ulangi latihan 10 kali. Mengambil dengan handuk. Letakkan handuk kecil di lantai dan gunakan jari kaki untuk mengambilnya dan menyeretnya ke arah Anda membentuk lipatan. Mengambil kelereng. Coba angkat kelereng dengan jari kaki dan letakkan di wadah. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan koordinasi. Studi yang dipublikasikan di Journal of Podiatric Medicine mengungkapkan bahwa melakukan latihan sederhana ini hanya selama 6 minggu meningkatkan tingkat keseimbangan sebesar 30% pada orang berusia di atas 65 tahun. Yang lebih menonjol, peserta melaporkan merasa lebih aman saat berjalan di permukaan tidak rata seperti rumput atau kerikil. Dr. Emily Splal, spesialis podiatri dan ahli biomekanika, mencatat, di kaki terdapat sekitar 200.000 ujung saraf yang fungsinya membantu Anda bergerak dengan aman di lingkungan Anda. Menggunakan sepatu yang tepat memungkinkan ujung saraf ini berfungsi, dan melakukan latihan yang fokus pada memperkuat kaki meningkatkan mekanisme keseimbangan alami tubuh. Perhatikan sepatu Anda saat ini. Apakah mereka memiliki 3 kualitas penting yang saya sebutkan? Saya ingin tahu pendapat Anda di komentar. Sekarang, mari kita bahas rahasia di balik perubahan kepercayaan diri Peter saat berjalan di permukaan tidak rata. Ini adalah teknik yang secara harfiah mengubah dasar cara dia berjalan. Rahasia ke-6 tentang berjalan membahas kesalahan umum yang banyak dilakukan orang tua tanpa menyadarinya. Berjalan dengan kaki terlalu rapat. Jika Anda pernah melihat seseorang yang tampaknya terhuyung-huyung saat berjalan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kaki mereka melintasi garis imajiner di tengah tubuh. Jenis langkah sempit ini menghasilkan efek serupa dengan berjalan di atas tali, mengganti dasar dukungan yang lebar dan stabil dengan yang jauh lebih tidak stabil. Teknik yang dikenal sebagai basis lebar menawarkan solusi sederhana namun efektif. Ini melibatkan berjalan dengan kaki selebar pinggul. Ini tidak berarti mengadopsi posisi yang terlalu terbuka, yang juga dapat menyebabkan masalah keseimbangan sendiri.
Jarak ideal antara kaki adalah tepat sama dengan pinggul Anda, membentuk apa yang digambarkan oleh ahli keseimbangan sebagai persegi panjang stabil di bawah tubuh Anda. Dengan mempertahankan jarak ini saat berjalan, Anda menciptakan dasar yang jauh lebih stabil. Secara pribadi, menemukan ini adalah wahyu total. Selama bertahun-tahun, saya berjalan tanpa sadar dengan kaki hampir bersilangan. Itu seorang fisioterapis yang menjelaskan bahwa langkah sempit itu membuat saya terhuyung ke sisi kiri dan kanan di setiap gerakan. Peter menggunakan teknik pelatihan yang mengejutkan dengan kesederhanaan. Dia menempelkan dua pita perekat di lantai lorongnya, sejajar satu sama lain dan dipisahkan dengan jarak yang tepat antara pinggulnya. Beberapa kali sehari, dia berjalan menyusuri lorong, memastikan setiap kaki tetap berada di dalam garis yang sesuai. Setelah 2 minggu melakukan latihan ini, jarak yang tepat antara langkah-langkahnya menjadi sesuatu yang alami. Ketika kembali berjalan seperti biasa, saya merasakan keseimbangan yang lebih baik, terutama saat melewati medan yang tidak rata seperti rumput atau jalur kerikil. Teknik ini harus disesuaikan dengan konstitusi fisik dan tingkat fleksibilitas setiap orang. Mereka yang lebih tinggi biasanya memerlukan posisi dengan jarak kaki yang lebih lebar daripada mereka yang lebih pendek. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan di pinggul atau menderita artritis, disarankan untuk memulai dengan jarak kaki yang sedikit lebih dekat dan perlahan memperlebar sesuai kenyamanan. Salah satu cara yang berguna untuk membayangkan ini adalah dengan membayangkan Anda berjalan di atas 2 rel kereta yang sejajar. Kaki Anda tidak boleh saling bertumpukan atau menginjak ruang rel lainnya. Visualisasi mental ini membantu mempertahankan jarak yang tepat saat berjalan tanpa harus melihat ke bawah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Laboratorium Berjalan dan Keseimbangan Johns Hopkins mengungkapkan bahwa menjaga dasar yang tepat saat berjalan dapat mengurangi ayunan lateral hingga 40% dan meminimalkan gerakan kompensasi dari lengan yang digunakan untuk menjaga keseimbangan. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini berarti pengurangan risiko jatuh secara langsung. Dr. Lisa Constantius, seorang ahli keseimbangan, mengatakan, ketika mengamati kecenderungan jatuh pada orang tua, kami sering melihat bahwa berjalan dengan dasar dukungan yang sempit sering mendahului jatuhnya tubuh secara lateral, yang merupakan salah satu yang paling umum dan berbahaya. Sesuatu yang sederhana seperti memperlebar dasar langkah dapat membuat perbedaan besar dalam stabilitas. Kapanpun Anda berjalan, perhatikan apakah kaki Anda saling bertumpukan atau jika Anda menjaga jarak yang konsisten antara mereka. Apa yang Anda rasakan? Ceritakan di kolom komentar. Rahasia terakhir kami bisa jadi yang paling mengejutkan, karena berfokus pada apa yang terjadi di antara setiap langkah. Momen-momen kunci di mana sebagian besar jatuh sebenarnya dimulai. Nasihat ketujuh dan terakhir tentang cara berjalan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang jatuh. Jarang terjadi saat Anda berjalan dalam garis lurus. Sebenarnya, sebagian besar jatuh terjadi selama apa yang disebut para ahli sebagai fase transisi. Saya menyadari bahwa hampir semua jatuh saya terjadi ketika saya berputar terlalu cepat. Sementara itu, Robert, yang berusia 84 tahun, menemukan bahwa teknik basis yang diperluas adalah yang paling bermanfaat. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya hampir berjalan di atas tali hingga fisioterapis saya menunjukkannya. Hanya dengan sedikit memperluas postur saya, perbedaannya sangat besar. Dr. Marge Smith, kepala rehabilitasi geriatrik di Midwest Health Systems, menekankan bahwa yang terpenting adalah keteraturan. Praktik-praktik ini perlu diulang agar menjadi kebiasaan otomatis. Namun, neuroplastisitas pada otak orang lanjut usia sangat mengejutkan. Dengan latihan yang tepat, pola gerakan baru dapat dibentuk pada usia berapapun. Rahasia mana dari 7 ini yang Anda anggap paling berguna? Tinggalkan nomor Anda di komentar. Ingatlah bahwa strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari jatuh, tetapi juga untuk memulihkan kemandirian, rasa aman, dan kebahagiaan yang muncul saat bergerak tanpa rasa takut. Saat berjalan dengan percaya diri, tanpa rasa takut jatuh, peluang baru muncul. Jatuh tidak harus menjadi konsekuensi tak terelakkan dari penuaan. Jatuh tidak hanya harus dianggap sebagai kecelakaan atau nasib buruk, tetapi seringkali merupakan hasil dari kebiasaan berjalan yang dapat diidentifikasi dan diperbaiki pada usia berapapun. Pikirkan tentang Peter, yang mengalami 3 kali jatuh serius dalam hanya 6 bulan. Sekarang dia berjalan dengan percaya diri dan tegap, melakukan aktivitas yang dulu dia kira tidak bisa dilakukan lagi. Perbaikan-perbaikannya tidak memerlukan peralatan mahal atau rutinitas yang melelahkan, hanya latihan terus-menerus dari 7 strategi ini yang didukung oleh ilmu pengetahuan.
Hal luar biasa dari kunci-kunci ini untuk berjalan adalah bahwa meskipun pada awalnya membutuhkan perhatian dan latihan yang disengaja, seiring waktu mereka akan terintegrasi secara alami. Pikiran dan tubuh Anda akan mengasimilasikan teknik-teknik ini sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, memberikan perlindungan yang konsisten terhadap kemungkinan jatuh. Membagikan informasi ini bisa jadi, pada kenyataannya, mencegah jatuh yang mengubah hidup seseorang. Berlangganan untuk menerima lebih banyak rekomendasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan untuk hidup aktif dan aman di usia lanjut. Ingat, Anda selalu memiliki waktu untuk memperbaiki cara bergerak Anda. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, "Dokter, saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya." Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu, seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai.
Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi, namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu, mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. Dokter, ini seperti keajaiban. Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat." Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya, tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Gwangju, menderita artritis reumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat,
Manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting. Semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat.
Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yoncheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Myong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang.
Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata, ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan.
78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Gwangju. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega-3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, "Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama.
Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut. Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang. Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali. Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.